Welcome to Dr. Sonia Wibisono YouTube channel. Jangan lupa klik subscribe karena subscribe itu gratis. Klik like, klik share agar teman-teman bisa dengar juga manfaatnya. Klik lonceng, gambar lonceng, silahkan komentar sebanyak-banyaknya. Shiren, apa kabar nih? Sehat selalu, Shiren. Baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ya, bareng kita juga ada Dr. Ekles nih. Dr. Ekles, dokter cantik kan kita. Halo Shiren, salam Halo. kenal. Wah, ini banyak banget nih yang ngefans sama Shiren nih. Amin. Juga? Iya. Saya tuh dari Manado, Shiren, dan di bagian timur banyak banget juga yang ngefans sama Shiren juga, gitu. Shiren ngapain aja nih mau lebaran? Persiapannya apa aja nih? PSBB lebaran di mana, Shiren? Di rumah. Di rumah ya. Udah persiapan apa aja nih? Lebaran. Paling ya nyiapin masakan. Maksudnya udah rencanain kayak mau apa gitu. Terus dari kemarin tuh sibuk bagiin hampers. Gitu kan. Karena kan tradisi. Serius ya, kirim-kirim. Oh, masih kirim-kirim apa? Kirim bajunya Shiren dong ya? Kirim baju Shiren. Kirim baju, kirim love me. Banyak yang Instastory kan. Iya, banyak yang suka nggak love me-nya Shiren, ceritain. Banyak wangi ya. Pada bilang apa love me-nya Shiren nih? Jadi ada love me Shiren. Ya mereka sih bilang maksudnya ya bagus bikin kayak gini karena emang ya ibu-ibu butuhin banget sih. Iya ya. Terus mereka bilangnya suka nggak wanginya? Wanginya kayak apa? Iya, suka kayak soalnya biasanya kan kalau disinfektan spray baunya agak nyengat kan gitu kan. Jadi ini bisa kayak maksudnya sama sekalian pewangi ruangan gitu. Jadi baunya tuh aku soalnya nggak terlalu suka bau yang strong banget gitu loh. Nah ini baunya ya kayak kita pakai pengharum ruangan gitu, tapi ada fungsi lainnya. Iya, untuk mematikan kuman dan virus ya. Ini desain Shiren sendiri loh, Dr. Ekles. Oh, luar biasa. Berarti Love Me ini selain disinfektan, sekaligus bisa ini ya dok, menetralkan bau ruangan. Iya, terutama bau dan sangat dibutuhkan juga pada saat ini ya. Corona ini kan kita perlu juga bersih-bersih, selain bersih-bersih diri, bersih-bersih juga lingkungan sekitar, ya kan? Iya, banget. Iya, karena kalau enggak takutnya kan kita apalagi bentar lagi kan mau udah dibuka kan PSBB ya Juni ini. Nah, itu benar-benar kalau kita lihat di video yang di mall-mall di Bangkok, di kantor-kantor luar negeri itu harus selalu semprot disinfektan spray sesudah ruangannya tuh dipakai. Jadi kayak sekolahan, terus kantor, nanti klinik, terus tempat yang dipakai untuk rame-rame, untuk umum, itu harus habis dipakai lama-lama, setelah rame-rame, langsung disemprot sama disinfektan spray. Karena kalau enggak, kan misalnya ada sisa-sisa orang yang nggak bergejala, tapi dia datang, kan maksudnya nggak bergejala, tapi punya virusnya, tapi datang di situ, kan nggak tahu. Nah, jadi makanya harus disinfektan spray, biar besok yang datang lagi, paginya tuh nggak ketularan. Kalau enggak, kan dia bisa nempel di meja-meja, telepon, keyboard, gitu ya, dipakai bersama-sama tuh bisa nempel sama beberapa hari. Jadi harus disemprotin nih, serem banget. Kalau nggak bisa nularin lewat benda-bendanya itu tuh, karena dia batuk dan bersin tuh bisa nempel di sana agak lama. Ceritain dong wanginya kemarin, wanginya apa nih, bunga apa nih? Jadi wanginya wangi neroli gitu kan. Memang waktu awal aku request baunya yang lebih nggak terlalu nyengat tapi enak gitu, kayak bau perfume gitu kan gitu. Dikasih 2 sampel bau, nggak tahu kenapa aku suka banget yang si neroli ini gitu. Karena aku mikirnya gini, wangi tapi kalau terlalu wangi yang nyengat anak-anak nggak bakal suka. Jadi aku ngambil ya udah wanginya kalau bisa yang anak-anak tuh nggak yang kayak mami bau apa sih gitu. Malah yang kayak wangi. Jadi pas aku pertama kali dikirim sampel wangi, aku pilihan neroli karena pas aku coba ada Adam gitu. Adam suka nggak ada anak gitu. Wangi banget karena dia suka wangi. Kalian tes sama anak. Kalian tes sama anak. Kalau dia nyengat banget pasti aku nggak mau gitu, karena aku pengennya memang untuk family gitu kan. Anak-anak, karena bakalan aku semprot terus di kamar anak-anak, di sofa. Wisnu aja tuh kayak udah kebiasaan kayak gelas sejadah semprot gitu. Karena pas kita sujud pun juga wanginya nggak nyengat gitu, tapi wanginya enak. Iya, Love Me ini emang dibikin wanginya nggak nyengat dan juga etanol
bahannya itu organik dan food grade. Jadi dia bisa aman untuk keluarga, bisa disajadah juga, di karpet. Jadi kalau kita main-main di karpet, habis disemprot juga nggak apa-apa. Soalnya di tempat tidur juga boleh kan, kalau kutu-kutu kan juga bisa disemprotin hilang. Jadi kalau yang suka gatelan gitu di ranjang, nah itu kalau walaupun udah dicuci spraynya masih gatel, nah itu bisa disemprot lavmi. Jadi kutu-kutunya juga bisa hilang gitu. Karena dia bisa untuk yang alergi juga. Itu kan suka ada alergi kutu tuh, alergi debu. Iya, merah-merah. Nah, Dokter Ekles nih, mau nanya apa nih ke Shiren? Iya, Shiren. Nah, ini nih, gimana nih, kabar atau situasi? Maksudnya ada rasa berbeda nggak ya? Maksudnya ini kan di saat juga corona, terus pada saat bulan puasa mau lebaran. Nah, gimana nih situasi di rumah, di keluarga? Ada yang berbeda nggak? Atau ada hal yang menarik berbeda sama tahun gitu? lalu, pasti berbeda banget ya sama tahun lalu. Atau ada hal yang menarik yang maksudnya yang bisa dibagi ke kita gitu? Sebenarnya pasti plus minus dengan kondisi kayak gini gitu. Minusnya banyak banget, karena banyak banget orang yang terkena dampak, nggak bisa kerja, terus nggak bisa kemana-mana. Aku jujur hampir udah 3 bulan di rumah. Cuman beberapa hari lalu aku ke tempat mamaku karena omaku lagi sakit gitu dan pengen ketemu cucu-cucunya. Ya udah aku datang dan itu kayak perdana gitu loh, naik mobil kayak ya Allah udah lama banget gak mau rumah gitu kan. Excited ya, walaupun cuma naik mobil excited. Jadi kayak sedihnya tuh di situ, kita mau ketemu orang banyak tuh parno. Jadi paranoidnya banyak gitu kan gitu. Dan kayak this kind of situation kayak belum pernah aja gitu loh sebelumnya. Apalagi di Ramadan yang biasanya tuh kita kemana-mana banget. Buka puasa di rumah A, B, C, terus nanti ada acara ini, acara. Kan biasanya rame banget kan. Mall rame, semua rame. Dan sekarang udah kayak sepi, orang di rumah. Di situ kayak yang ya beda banget sih, belum pernah ngerasain kayak gini sebelumnya. Tapi positifnya jadi kayak hubungan sama keluarga tuh kayak yang sebelumnya kok banyak ya hal-hal yang nggak bisa kita obrolin, sekarang bisa kita obrolin. Banyak hal-hal yang aku ketemu sama anak-anak tuh, maksudnya aku bagi-bagi kan, keluar iya, ketemu anak-anak harus. Tapi ini tuh lebih ketemu anak-anak terus aja kan. Gitu. Jadi banyak hal yang belum aku ajarkan sebelumnya karena memang bagi-bagi gitu. Sekarang jadi kayak banyak banget gitu, kayak misalnya bab belajar mereka tuh kok majunya cepet banget gitu, karena kan tiap hari bisa diajarin gitu. Hebat banget sih, Ren, belajarin sendiri anak-anak, diajarin? Ajarin baca, tulis. Oh, hebat banget. Kan nggak bisa ke sekolah. Sabar banget. Jadi bonding time lebih banyak ya Shirennya. Cuma figur Shiren ini juga salah satu saya sangat ini kenapa? Di usia muda figur sudah menjadi seorang ibu dan maksudnya kita yang melihat sebagai orang awam maksudnya kalau di TV kesannya maksudnya ya di usia muda bisa menjadi ibu yang baik gitu ya. Atau gimana sih? Mau tanya juga nih, Shiren gimana sih caranya mendidik anak mengenai kesehatan dan mengenai COVID ini? Jadi kan sekarang kalau COVID kan harus sering-sering cuci tangan, kemudian nggak boleh pegang mata, mulut, hidung kalau lagi tangannya kotor, terus misalnya pakai hand sanitizer gitu. Ada Dr. Vito, Dr. Vito, Shiren nih Dr. Vito. Abis bedah ya, Dr. Vito, abis operasi. Waduh, gimana operasinya? Berjalan lancar? Ya, puji Tuhan, baik-baik. Dokter Vito nih yang di itu nih Shiren di pejuang medis nih, dia di rumah sakit COVID. Halo Shiren. Semangat. Pokoknya buat semua dokter sih semangat kalau kita kan di rumah. Thank you, makasih. Iya, tadi lagi nanya Shiren nih tentang anak, gimana caranya ngajarin anak ngomongin mengenai kebiasaan hidup sehat, terutama sekarang ini kan di saat COVID gitu. Iya. Jadi memang kayak kalau mereka sih memang udah biasa untuk diajarkan cuci tangan sih. Cuman nggak seintens sekarang kan. Kalau sekarang tuh kan dikit-dikit cuci tangan. Mereka pakai, "Mami kenapa sih cuci tangan terus?" gitu. Nah, tapi di sini sih menurut aku kita nggak usah pesimis sama umurnya mereka gitu. Maksudnya kadang-kadang tuh orang tua yang kayak masih terlalu kecil nggak usah dijelasin tentang corona itu apa gitu. Tapi kalau menurut aku mereka itu anak kecil tuh cerdas ya. Jadi daripada kita membohongi kayak udah nanti ada ini dan ini, lebih baik dikasih tahu aja. Aku kasih lihat video di YouTube tentang ini namanya corona, ini namanya COVID-19. Terus
gimana cara penyebarannya. Kan sekarang zaman teknologi, bahkan ada yang kartunnya gitu. Mereka ada animasinya gimana ngelengket ke tangan, ke mata, nanti kemana-kemana. Dan aku jelasin, cuman bisa sekarang kita ya cuci tangan, nak. Jadi terus diajak main gitu. Dan akhirnya setiap mereka habis dari, misalnya di belakang ada taman, gitu main, segala macam, biasanya kan nggak langsung cuci tangan. Aku bilang, ayo cuci tangan dulu. Kalau mereka langsung protes, aku bilang, supaya nanti kumannya mati, virusnya mati. Bye-bye virus. Berarti mereka kayak semangat sendiri. Ayo virus, mati aja, gue virusnya bye-bye. Gitu ya, sesuai umur mereka. Tapi aku kayak nggak bosen ngeliatin mereka video tentang COVID-19 ini tuh apa sih, corona ini seperti apa, gitu. Dan kenapa mereka kan udah gatel gitu, kayak, Mami, kayak udah 3 bulan kita nggak playground, kenapa? Gitu. Iya, benar. Terus mereka nggak apa-apa, ya. Mereka nggak apa-apa, Sharon, nggak keluar rumah. Ya itu, karena mereka nanya, jadi menurut aku kita nggak usah bohong. Aku akan ngasih tahu, di luar sana ada yang namanya virus baru gitu loh. Dan ini nyebar banget. Mami nggak mau Adam sakit, Mami nggak mau kalian ketularan. Dan sekarang dokter, kan biasanya juga semua ya imunisasi ke rumah sakit. Sekarang kan kayak di stop semua gitu kan. Dia udah ada kayak langganan dokternya, dia yang dia sayang gitu ya. Kayak, Mami kok udah gak pernah ke dokter? Iya, dokternya lagi berjuang ngadepin COVID, nak. Gitu. Jadi kita ngalah dulu. Tapi kita di rumah aja. Vaksin gitu gimana, Shiren? Tetap jalan? Vaksin? Enggak ya? Waduh, ini Dokter Vito gimana nih vaksin nih? Iya, tapi sekarang aku kemarin dikabarin udah ada yang drive-thru kan di salah satu rumah sakit yang iya, jadi di mobil gitu anaknya. Aku juga drive-thru sih, jadi kita bisa langsung pesan obat juga, bisa drive-thru juga. Di Selom drive-thru juga. Memang tapi akan arahnya mungkin akan ke sana memang. Bagus juga kan? Harusnya kan dari dulu emang bisa begitu ya harusnya. Jadi anak-anak iya benar-benar. Jadi anak yang imunisasi dengan anak yang sakit nggak nyampur gitu ya, Dok ya? Benar. Sekarang jadi akhirnya mulai kayak McD jadinya. Langsung pesan gitu bisa. Langsung bisa. Tapi benar ya, Dokter Vito, Dokter Sonia, Shiren, habit orang setelah pandemi ini akan berubah ya. Maksudnya habit yang baik seperti notice akan selalu cuci tangan, pakai masker, kebiasaan-kebiasaan orang ya saya rasa bukan cuma saat pandemi ini aja, after pandemi ini aja akan berubah gitu. Ya. Tapi sebenarnya yang lumayan baik juga ya, ambil hikmahnya yang itu. Kita kan harus ganti ke new normal. Sekarang jadi SOP-nya atau standar terbarunya yaitu jadi harus sering-sering cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, pakai hand sanitizer alkohol, dan semprot love me di mana-mana di ruangan, apalagi kalau habis banyak orang. Ya. Dokter Vito mau nanya apa? Semprot di ini mestinya disinfektan itu semprot di benda mati yang kita bisa bawa kayak charger, handphone. Handphone kan aku bawa ke rumah sakit. Kalau aku juga pakai disinfektan buat nyemprotin handphone. Bolpen kadang-kadang bolpen ke bawa pulang. Tapi sebisa mungkin sih nggak bawa barang yang ke rumah sakit, bawa ke rumah. Kalau bisa tinggal sana aja di rumah sakit. Tapi kalau barang yang nggak mungkin ditinggal kayak handphone sama charger kan nggak bisa tuh ditinggal. Ya udah semprot dengan disinfektan. Disinfektan terutama untuk benda mati sih. Tapi Shiren hebat tadi ya, bisa ada kreatif ngajarin ke anak-anak, maksudnya dengan pemahaman mereka sendiri bahwa ini virus nih barang yang tidak baik gitu ya. Bye-bye virus, bye-bye gitu. That's a new thing. Aku baru dengar tuh kayak gitu Shiren. Cool. Iya, thank you. Iya, karena mereka jangan dibohongin sih. Maksudnya jangan cuma diperintah, tapi kita nggak ngasih tahu explanation-nya kenapa gitu. Kenapa harus cuci tangan tuh kenapa? Karena sedangkan anak sekarang kan kritis banget ya, semua ditanya gitu ya. Ibarat kata orang tuanya kayak sekolah lagi gitu. Jadi ya menurut aku memang harus, dan aku senangnya banyak banget di media sosial tuh kayak animasi tentang si virus ini kan yang lebih bisa diterima dibanding yang berat-berat sama mereka gitu. Jadi kayak, oh iya nempel, oh ini, oh itu. Malah aku kayak pernah meraktekin salah satu orang tua juga yang dia ngasih lihat videonya pakai black pepper ditaruh di air itu kan. Kalau misalnya kita taruh tangannya, dia nempel. Tapi kalau kita habis pakein sabun, terus dia mencar. Dan itu sangat mengaruh di anak-anak aku. Aku bilang, lihat nih. Gitu sih. Terus dia dikasih tahu nggak boleh terlalu sering keluar rumah kalau nggak perlu gitu-gitu gimana? Nggak bosan di rumah maksudnya?
Iya, jadi memang pasti bosen sih, karena itu tadi, biasanya mereka ke playground, at least kayak 1 bulan 2 kali. Iya kan, maksudnya mereka sekolah, sekarang nggak sekolah, mereka di rumah aja gitu. Jadi aku memang ngasih tahu sih ke mereka, di luar ini ada salah satu virus yang semua orang itu lagi battle ngadepin si virus ini gitu. Terus kita lagi perang nih lawan virus ini gitu. Dan virusnya itu bisa nggak baik di badan kita. Dan di luar sana ada dokter, semua. Makanya kita nggak bisa ke rumah sakit lagi. Mereka lagi berjuang nih ngadepin si virus ini dan banyak banget yang sakit. Jadi sekarang setiap Mami nggak ke playground, ada corona ya? Masih ada coronanya? Masih, nak. Jadi sabar dulu, nak, di rumah, nak. Gitu. Hebat ya, makanya menjelaskan ke anak-anaknya. Anaknya masih kecil ya, Shirin ya? 2 tahun, 4, sama... 3. Jadi yang belum ngerti, yang kecil sih, yang umur 2 tahun. Tapi yang udah paham ada tentang si COVID-19 ini, yang umur 5,5 tahun sama yang 4 tahun sih. Dan mereka malah kayak dinyanyiin gitu, kayak, Oma, aku kayak ketemu omanya, Oma, jadi kayak aku tetap Oma datang ke sini gitu. Tapi Wisnu tuh punya suami yang lumayan agak ketat ya. Nggak apa-apa sih dibilang orang lebay banget ya. Which is lebay itu kadang-kadang dibutuhkan. Disinfektan dulu, berarti omanya. Iya, jadi kayak Mama datang, Mama ke kamar mandi dulu, ganti baju, mandi. Gitu. Jadi harus mandi dulu sih, Ren. Jadi harus mandi dulu, berarti harus bawa baju dong ya? Iya. Itu udah kayak peraturan di rumah ini gitu sih. Cuman ya yang penting at least mereka maupun cuman dari mobil, pasti cuci tangan sih. Nyampe sebelum kena anak-anak, cuci tangan dulu. Cuci tangan gitu. Dan anak-anak ngerti sih. Anak-anak tuh kalau dikasih tahu pasti mereka paham sih. Malah anak aku yang kecil mau dinyanyiin kayak, iya nggak bisa ke playground karena ada corona, dan gitu. Jadi ya udah. Shirin, tau nggak? Kalau kita mau mengenali ada virus atau enggak, awalnya kan kita bisa rapid test. Nah, kalau kita mau saling berkenalan, kalau di sini kita ada namanya rapid test juga. Jadi nggak tes itu, tes pertanyaan cepat. Apa yang kita sebutkan, kita hitung sampai 3, lalu Shirin secara spontan harus jawab ya. Waduh, boleh, oke. Semoga nggak nge-lag ya. Coba nih. Tadi ya. Cinta Fitri atau The Sister? The Sister. Pak. Kenapa Kan The Sister? Sedarah. Oh. Tapi Cinta Fitri ada yang suaminya sekarang kan? Suaminya. Ya benar-benar. Dua-duanya lah. Dua-dua. Bingung itu. Ya, ayo Okay. next, Dr. Ekles. Next. Pertanyaan. Nah, Shiren. Aduh. Wisnu jenggotan 1 meter atau Wisnu nggak punya jenggot? Waduh. 1 meter. Lebay nih memang nih. Sesekarang aja gitu, rapi gitu kan. Rapi ya. Sekarang Tapi aja. kayak Iron Man ya. Sekarang. Oke. Sonia dong. Aku Sonia. 3 anak atau 5 anak? Kalau nanyanya ke aku 3. Kalau nanya ke Wisnu 10. Serius? Dia demen Kenapa banyak anak ya? Satu kiper loh. Dia kan demen bola ya, jadi kipernya bapaknya gitu. Oh gitu. Tapi suka olahraga bareng sekarang ya sama bapaknya, Shiren? Oh iya, olahraga. Oh, hebat ya. Tapi di rumah sekarang. Iya, di rumah. Dr. Vito. Oke, aku lagi ya nanya ya. Aku lagi ya, nih. Syuting sinetron 5.000 episode atau syuting YouTube 5.000 episode? Ayo loh. Sinetron. Sinetron ya? Karena bayarannya udah tahu. Iya, pasti. Iya, udah jelas. Dibayar orang, kalau YouTube tergantung viewers. Nah, iya benar juga. Iya. Jadi ada nonton nggak nonton sebenarnya sama aja. Iya, benar. Tapi kan justru sebenarnya Shiren ini justru dikenalnya memang di sinetron sih ya. Sinetron itu mungkin bagi beberapa orang sinetron sekedar kerjaan. Cuma aku lihat beberapa episode Shiren yang kelihatan maksudnya yang sedih, nangis itu maksudnya beneran alami ya. Itu belajar sendiri apa gimana Shiren? Rata-rata kalau pemain sinetron memang banyaknya otodidak. Kalau misalnya pemain film, mereka banyak yang ikutan kelas acting. Karena kalau film itu
waktu untuk membuat skrip ulang, untuk hidup gitu. Kalau sinetron kita ada waktu untuk itu semua, karena Siapa ya? Ada nggak? Udah. Udah. Oke. Di Dokter Vita hilang. Ya nggak apa-apa deh, Udah. lanjut aja. Tapi hebat ya Shiren itu bersaudara itu semua bisa sukses semua tuh gimana caranya tuh? Aku kenal mamanya Shiren tuh padahal yang pertama. Ya, hilang deh. Shiren hilang. Tes. Masih di accept lagi Hilang nih. ya? Hilang. Udah masuk ya? Udah. Shiren, kedengeran nggak? Oke. Kedengeran. Nah, Shiren, Oke. jadi gimana caranya sih punya saudara bisa sukses semua? Aku kan kenal sebenarnya, aku kenal tuh dari mamanya Shiren loh, kenal Shiren. Iya. Jadi, Ada berapa dulu aku saudara pernah, sih, Shiren? sama mama pernah syuting bareng. Berapa bersaudara ya? Saskia, terus? Aku bertiga. Shiren yang paling gede ya? Kia, aku, adik aku Yusuf, masih kuliah. Jauh ya? Cowok. Iya, tapi Mami dulu pemain sinetron juga ya? Iya, mama, kakaknya mama, adiknya mama, main dulu kan film ya, dulu belum ada sinetron. Film ya, iya bener ya. Ayah juga, ayah itu juga. Ayah film, iya. Film Papa ya? film. Jadi memang semuanya udah dunia film itu, Dr. Eko. Darah seninya udah ini ya. Udah dari Dulu- orang tua akhirnya mengalir apa ke tuh? anak-anak. Iya. Apa tuh yang paling diingat petuah-petuah petunjuk mami papi tuh yang bisa bikin sukses sampai sekarang, Shiren dan Saskia? Aku nge-freeze nggak? Enggak. Nggak. Oke. Jadi memang mungkin kita kayak udah kebiasaan gitu loh di entertain. Karena mama sama papa dari waktu kita kecil kan udah syuting. Jadi sering banget memang dibawa ke lokasi syuting. Jadi kayak ngelihat orang syuting, ngelihat pemain sinetron, gitu-gitu udah kayak dari dulu tuh udah tahu jam kerjanya tuh emang dari zaman dulu jam kerjanya parah banget gitu kan. Jadi pas kita main sinetron pun ya gak kaget-kaget amat, memang pulangnya malam banget gitu. Karena sinetron malah makin kesini sinetron kan ini ya kejar tayang gitu. Jadi memang beratnya. Makanya jujur aku berhenti tuh karena pas punya anak aku kayak nggak bisa ngebagi waktunya aja sih. Bisa nggak ketemu anak sih kayaknya. Iya, jadi Shiren nggak sinetron lagi sekarang? Aku belum berani untuk ngambil sinetron karena Kasian anak ya? terakhir aku main sinetron waktu udah punya satu anak dan aku bingungnya tuh profesionalismenya aku untuk besok tayangan belum syuting, tapi satunya lagi kewajiban aku sebagai ibu anaknya sakit di rumah. Jadi kayak wah kalau udah anak sakit pusing Iya gitu. benar. Jadi sekarang lebih ke aktif ke film gitu ya sama. Iya, kalau sekarang sih maksudnya senangnya tuh sekarang kan ada media sosial, ada YouTube, which is kita tuh bisa syuting tuh kapan aja gitu, sesuka hatinya kita. Sekarang sibuk bisnis baju ya sekarang ya, bajunya keren-keren nih. Suami juga bisnis bareng, Shiren? Iya, Wisnu juga ada baju, tapi kalau dia lebih ke, dia kan punya kue kan di Malang kan. Gitu. Oh iya, kue. Dia fokus ke situ sama ada kartun juga sih. Iya. Shiren mestinya bikin baju APD tuh tapi yang modis ya, Dr. Ekles. Bikin baju APD gitu. Yang jadi jujur kemarin tuh sempet banget pengen, kan tukang jahit udah pada nggak ada kerjaan waktu itu. Jadi memang banyak banget bahan yang aku produksi jadi masker gitu. Jadi memang banyak yang udah dibagiin, tapi kan masker juga sebenarnya kan ada standarisasinya ya dok ya? Tapi kalau yang kain sih nggak apa-apa. Yang kain mah boleh buat umum ya. Boleh apa saja, kecuali yang untuk medis. Iya, jadi kemarin tuh karena memang awalnya kan kita rebutan masker medis kan, makanya mahal banget. Jadi waktu diumumin ternyata kita, ya udah kita wajib pakai masker, tapi masker non medis nggak apa-apa gitu. Jadi ya alhamdulillah masih punya tukang jahit, jadi ya dan bahan itu kan stok bahan sisa kan banyak ya, dan masih bagus gitu. Itu kita cuci semua sampai bersih, terus kita bikinin masker. Jadi banyak ngasih free, sama setiap yang beli baju ya kita free-in masker juga gitu. Kan kadang-kadang orang maunya masker, warnanya ini, warnanya senada dengan. Jadi kita kasih aja masker. Dan sempat banget pengen bikin APD, tapi pas beberapa kali baca ada
komplainan kalau jahitan APD-nya gimana ya. Jadi di situ aku memutuskan kayaknya untuk baju APD belum dulu deh. Lebih baik aku ngumpulin donasi untuk beli APD di tempat yang udah biasa produksi APD. Iya sih, Jadi soalnya jahitan-jahitannya kan ada kalau terlalu renggang bisa masuk virus gitu ya. Harus ada jadi waktu itu aku baca postingan yang tenaga medis kayak dia senang banget, banyak banget yang jahit APD, tapi diperhatikan lagi hal-hal kayak kelonggarannya, terus macam-macamnya, dan di situ aku kayak, wah kayaknya aku belum berani deh untuk jahit APD gitu. Kayaknya masih dipelajari dulu gitu, lebih baik APD buat umum aja, yang ada hoodie gitu. Nanti kan kita iya. Jadi bukan buat medis ya. Iya, bukan buat medis, yang buat hoodie, yang buat umum. Ada yang nanya nih Dokter Ekles. Yeah. Ada yang nanya, sedih deh kalau kita kan udah berusaha untuk physical distancing, tapi di luar sana masih banyak yang acuh. Kemarin melihat, banyak yang acuh gitu. Nah, terus gimana ya Shiren ya kita mengedukasi ini masyarakat yang acuh-acuh ini gitu. Padahal kita udah berusaha keras, udah gitu kan banyak korban juga kan. Kemarin kita ada YouTube juga mengenai tribute to Dr. Mike. Jadi ada yang meninggal gitu karena COVID gitu ya, sedih banget gitu sampai keluarganya dibawa kawin segala. Sampai mimpi-mimpi gitu pacarnya tentang Dr. Mike terus. Nah, itu maksudnya kok yang lain tapi banyak yang masih cuek. Dan juga banyak YouTuber kan juga yang kayaknya cuek gitu ya. Nggak mengikuti anjuran WHO juga. Iya, jujur sedih sih. Maksudnya gini, di luar sana nih ada yang garda depan berjuang banget gak ketemu sama keluarga, mau ketemu anaknya susah karena mereka tenaga medis benar-benar berjuang untuk orang-orang gitu kan. Tapi di sisi lain orang-orang kayak menganggap remeh, udahlah virus biasa, kita juga hidup biasa sama virus gitu kan gitu. Jadi memang agak kesel sih sama orang-orang yang nyeleneh. Jangan sampai mereka jadi diuji sama Allah kena beneran gitu. Itu virus baru tahu, oh ini beneran ada ya virusnya gitu kan. Jangan sampai di titik itu baru sadar gitu. Kalau aku memang dari awal, jujur waktu berapa minggu setelah positif di Indonesia pun, salah satu teman aku pun ada yang meninggal karena COVID. Jadi aku memang udah langsung kayak, wah ini serius gitu. Sebenarnya dari mulai pemerintah ngambil keputusan nutup sekolah aja, itu kan berarti ada something yang, wah ini benar-benar gede loh gitu loh. Sampai sekolah ditutup gitu. Berarti kan ini bukan main-main. Dan di luar negeri sampai lockdown ini kan bukan main-main. Mereka mau lockdown itu kan berarti rugi nggak tahu berapa ratus triliun ya untuk pariwisata dan yang lain. Masa ini bercandaan sih? Orang banyak yang tutup bisnis ini kan bukan bercanda gitu loh. Dan kalau misalnya bukan dari kita yang mulai untuk ikhtiar untuk diri kita sendiri dulu deh sama protek keluarga gitu, ya mau gimana lagi, mau gimana ini berakhir gitu. Maksudnya keselnya tuh orang pada bersusah payah untuk social distancing, tapi orang ada yang bercandain gitu. Maksudnya aku nggak menyindir siapapun, tapi kalau aku kayak ngelihat kemarin tiba-tiba banyak tempat yang penuh banget, aku langsung kayak, aduh stres, gue langsung lihatnya stres. Ini nularnya gimana gitu kan. Terus banyak yang nggak pakai masker gitu. Jadi ya, bahkan aku ada satu konten di YouTube aku yang anak aku udah 2 bulan gak ketemu sama Kia kan, kakak aku. Jadi anak aku tuh deket banget sama Kia. Setelah 2 bulan apa nangis udah kita tali kasih gitu, ketemu gitu. Jadi kita memang waktu itu kayak yaudah nggak usah ketemu dulu gitu ya. Terus jadi pas ketemu, terus aku ngupload konten itu, dan di situ jelasin Kia tuh mandi dulu sebelum ketemu anak-anak. Maksudnya aku menyelipkan edukasi kayak ya udah dari manapun tuh kalau baru nyampe rumah bebersih dulu gitu loh. Gitu. Tapi kan yang smooth aja gitu. Nah, tetap ada komennya kayak, aduh ini tuh bohongan tau, ini tuh kenapa sih ribet banget sampai nggak mau ketemu, sampai cuci tangan, sampai mandi segala macam. Tetap ada komentar yang kayak, gak usah terlalu ribet sama COVID ini. Ini tuh pokoknya, apa sih yang paling ngeselin tuh, ini tuh bohongan, itu dibuat sama pemerintah. Kayak aku yang kayak, orang kenapa sih? Iya, kok bisa gitu ya? Aduh, itu banget nih influencer dan artis seperti Shiren Sungkar ya yang membantu. Banyak kok. Hampir semuanya sebenarnya lebih banyak yang menyampaikan yang baik dibandingkan yang mungkin tidak bermaksud tapi akhirnya nggak sengaja gitu. Tapi kan banyak juga yang udah minta maaf. Maksudnya alhamdulillah kayak pelajaran-pelajaran itu bisa diambil gitu. Siapa tahu orang banyak yang jadi tahu kan kayak
yang tadinya nggak peduli sama si COVID-19 ini, terus misalnya ada yang beberapa kena teguran, mereka jadi searching lagi bahayanya COVID itu seperti apa gitu. Itu kan positive thinking-nya aja gitu. Oke, memang terima kasih memang ya banget. dokternya, Siren, memang kembali lagi kesadaran diri masing-masing ya, yang penting. Dan maksudnya gini, kalaupun ada yang nggak sadar, jangan juga mempengaruhi orang lain. Ya, itu yang paling penting. Kalau yang sudah sadar, oke, itu yang kita boleh berimpact, atau apalagi kayak Siren jadi public figure, role model. Cuma kalaupun ada yang nggak sadar, maksudnya ada yang kontra dengan keputusan-keputusan ini, setidaknya jangan mempengaruhi juga orang lain. Itu ya. Iya, betul. Siren, thank you banget Oke. atas ngobrol-ngobrolnya hari ini. Dan juga di sini ada Dokter Ria nih, salah satunya yang habis melahirkan. Selamat juga ya Dokter Ria ya. Dokter Ria, oke. Oke, jadi teman-teman pokoknya terima kasih banget ya Siren atas informasinya hari ini. Terima kasih Siren. Dokter Ekles. Yang penting kita selalu bisa sehat. Dan juga selalu menjaga, kan kita akan ada the new normal ya sekarang ya, jadi semua SOP-nya tuh nanti standarnya tuh akan jadi berubah. Jadi kita harus jaraknya sama orang lain 2 meter, kemudian pakai masker kemana-mana, sering-sering cuci tangan, jangan pegang mulut, hidung sebelum cuci tangan, bawa hand sanitizer berbasis alkohol kemana-mana, dan jangan lupa pakai Love Me, disinfektan spray yang Siren Sungkar nih ya. Siren Sungkar yang baunya enak banget, baunya bunga neroli seperti parfum di Eropa. Wah, bisa buat semprot apa aja, dari sajadah sampai ruangan, karpet, sofa, dan semua yang dipakai bersama-sama. Nanti jadi standar nih soalnya harus spray desinfektan ya buat di ruang-ruangan yang terutama dipakai buat umum kan di kantor, sekolahan, tempat kerja dan lain-lain. Thank you banget semuanya. Terima kasih, selamat berjuang. Dokter Ekles. Bye. Thank you, Siren. Thank you banget.